Indonesia. Jika teman-teman mau simak video ini, mari kita simak video ini. Perkenalkan, nama saya Irzia Maulana, kelas 7A dari Asyifa Rancabango. Saya akan menceritakan Kartini mengajak kita untuk membaca dan menulis. Di negara ini kita punya begitu banyak wanita yang bekerja sangat keras. Ada juga wanita-wanita yang mesti kerja membanting tulang karena keadaan keuangan yang tidak mencukupi. Kepada mereka juga catatan kecil ini saya tunjukkan bahwasannya seorang wanita bernama R.A. Kartini sekarang bukan lagi. Era di mana wanita itu tempatnya hanya di dapur, di pasar, dan di tempat tidur. Wanita boleh berkarya dan berkarir sebaik dan setinggi mungkin. Sebagai seorang wanita sejati, ia boleh menjadi apa saja, tapi tidak pernah boleh melupakan siapa di sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya ada jaka yang termaktub jelas dalam tindakan dan hasil karya Kartini, yang tentu saja tunjukkan bagi kita semua, generasi-generasi penerus. Ajakan itu adalah ajakan sederhana untuk membaca dan menulis. Untuk yang luar biasa membara, membaca dan menulislah, Kartini bisa menjadi seperti apa dengan saat itu. Membaca adalah jendela kita melihat dunia, dan menulis adalah alat kita menguasai dunia. Semangat yang sama itu rupa-rupanya juga dimiliki oleh kakaknya, yaitu Raden Mas Panggi Sosrokartono. Ternyata kakak Kartini ini menguasai 26 bahasa asing dan juga 10 bahasa daerah Indonesia. Sosrokartono yang kelahiran 10 April 1827 itu memang dikenal sebagai seorang pemuda cerdas. Bahkan kakak Kartini ini macam pekerjaan seperti penterjemah dan wartawan di media Eropa. Ayahnya memberikan buku-buku yang berbahasa Belanda, Jerman, dan Prancis, sehingga tak mengherankan bila pengetahuan Kartini mengenai bangsa Eropa begitu luas dan dalam. Kartini menimba ilmu tidak hanya dari negeri barat saja, ia memperkaya pengetahuan dari negeri timur juga. Kartini, ayahnya memberikan buku-buku yang berbahasa Belanda, Jerman, dan Prancis, sehingga tak mengherankan bila pengetahuan Kartini mengenai bangsa Eropa begitu luas dan dalam. Kartini menimba ilmu tidak hanya dari negeri barat saja, ia memperkaya pengetahuan dari negeri timur juga. Kartini banyak membaca surat kabar di Semarang, pengetahuan yang isinya cukup berat. Juga ada majalah wanita Belanda. Di antara buku yang dibaca, Kartini sebelum berumur 20. Nah, pada usia 16 tahun saja Kartini sudah menulis sebuah esai dengan memakai bahasa Belanda. Tulisannya adalah tentang upacara perkawinan pada suku Koja. Kemudian, sekitar 3 tahun kemudian, tulisnya tentang seni Jepara dalam bahasa Belanda. Karena kefasihan Kartini berbahasa dan pengetahuan yang luas berkat banyak membaca, Kartini pun berhasil menulis banyak surat kepada sahabat-sahabatnya di banyak tempat. Habis gelap terbitlah terang. Bagaimana bisa Kartini dapat menulis banyak surat dalam bahasa Belanda jikalau ia tak banyak membaca? Bagaimana mungkin kumpulan suratnya bisa diterbitkan banyak menjadi sebuah buku jikalau tulisannya tidak layak dipublis? Dan bagaimana bisa pemikiran yang cemerlang dapat dikonsumsi publik bila ia tidak pernah menulis? Jadi, bagi Kartini membaca dan menulis adalah alat dan senjata. Dia dalam menampung pesan, juga dalam menyampaikan pesan atau buah-buah pikiran. Karena ada kemauan besar dalam dirinya untuk melakukan perubahan besar. Tahukah engkau sebelumku? Aku mau. 2 patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung membawa atau melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata, aku tiada dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Nah guys, jadi itu cerita Kartini yang berusaha untuk mengajarkan anak-anak menjadi lebih sukses lagi. Dari uraian-uraian tersebut kita bisa simpulkan bahwa Raden Ajeng Kartini adalah seorang wanita yang luar biasa hebat, kuat, punya prinsip keinginan tahuan yang tinggi, dan juga punya cita-cita yang tinggi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video saya Irzia Maulana kelas 7A SMP Asyifa Rancabango. Sampai jumpa kembali teman-teman.